Adi adalah seorang pemuda yang penuh tekad. Ia ingin membahagiakan orang tuanya yang telah bekerja keras sepanjang hidup mereka sebagai petani sederhana. Namun, kondisi ekonomi keluarga terus memburuk. Hutang menumpuk, ladang yang tidak subur, dan tekanan dari tetangga membuat Adi merasa putus asa. Sebelum kita lanjutkan ceritanya di sini kami ingin tahu, dan kisah mistis apa saja yang kalian alami silakan ceritakan di episode selanjutnya. Suatu malam, seorang teman lama mengajaknya bertemu di sebuah tempat terpencil. Taman itu bercerita tentang cara cepat untuk mendapatkan kekayaan pesugihan. Adi awalnya ragu, tetapi bisikan tentang rumah megah dan kehidupan nyaman bagi orang tuanya membuatnya goyah. Di malam gelap, Adi mendatangi tempat ritual yang menyeramkan. Ia bertemu dengan seorang dukun yang penuh aura misterius. Di depan altar dengan lilin menyala dan bau dupa yang menusuk, Adi melakukan ritual pesugihan. Ia harus menyerahkan sesuatu yang sangat berharga, bahkan tanpa sepenuhnya memahami konsekuensinya. Setelah ritual, keajaiban terjadi. Ladang keluarganya tiba-tiba subur, hasil panen berlimpah, dan uang seolah datang dari berbagai arah. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Orang tua Adi mulai sering sakit-sakitan, dan ia dihantui mimpi buruk setiap malam. Sosok bayangan dari ritual itu terus mengawasi. Akhirnya, Adi sadar bahwa jalan yang ia pilih adalah salah. Dalam usahanya untuk memperbaiki kesalahan, ia mendatangi seorang ulama untuk meminta petunjuk. Dengan perjuangan panjang dan doa yang tiada henti, Adi mencoba memaafkan dosa dan memutuskan untuk kembali ke jalan yang benar. Namun, harga yang harus ia bayar adalah rasa bersalah yang terus menghantui. Pesannya jelas, niat yang baik tidak akan pernah membuahkan hasil jika dilakukan dengan cara yang salah. Hari demi hari berlalu. Tetapi bayangan kelam dari masa lalu tetap menghantui Adi meski ia telah bertaubat. Mimpi buruk itu tak kunjung datang sirna. Dalam mimpinya, ia selalu kembali ke tempat ritual, mendengar suara dukun yang terus mengingatkan, kekayaan yang kau ambil, kau harus bayar. Orang tuanya kini semakin sering sakit. Tabib dan dokter tak bisa menemukan alasannya. Mereka hanya mengatakan tubuh orang tua Adi melemah, seolah menggerogoti jiwa mereka. Adi mulai menyadari bahwa ini adalah akibat dari perjanjiannya. Ia merasa sangat bersalah. Semua ini terjadi karena kesalahannya yang ingin mengambil jalan pintas. Dalam keputusasaannya, Adi mendatangi ulama yang terkenal bijaksana di desa sebelah. Ulama itu mendengarkan cerita Adi dengan penuh perhatian. Setelah mendengar semuanya, sang ulama berkata, "Anakku, taubatmu diterima oleh Allah jika kau benar-benar ikhlas. Namun, segala perjanjian yang melibatkan makhluk gaib perlu diputuskan dengan usaha keras dan doa yang sungguh-sungguh. Ini akan menjadi perjalanan panjang." Ulama itu memberikan Adi sebuah amalan zikir dan doa khusus yang harus dibaca setiap malam. Ia juga diminta untuk melakukan puasa selama 40 hari sebagai bentuk penyucian diri. Di sisi lain, Adi harus mengembalikan semua kekayaan yang ia dapat dari hasil pesugihan kepada orang yang lebih membutuhkan. Malam-malam Adi kini dipenuhi doa dan zikir. Setiap selesai salat tahajud, ia memohon agar orang-orang yang dikuburkan dan agar perjanjian kelam itu diakhiri. Ia juga menjual semua hasil kekayaan yang ia dapatkan, lalu mendistribusikannya kepada fakir miskin dan orang yang membutuhkan. Perlahan-lahan, ia mulai merasa beban di pundaknya sedikit berkurang. Namun, semuanya berjalan mulus. Makhluk dari perjanjian itu mulai menampakkan diri. Suara-suara bisikan kembali terdengar di malam hari. Bayangan-bayangan gelap muncul di sudut ruangan. Apalagi suatu malam, Adi merasa dipegang oleh sesuatu yang dingin dan kasar. Namun, dia tidak menyerah. Dengan keberanian yang didapat dari imannya, ia terus melanjutkan perjuangannya. 1 bulan berlalu. Pada malam ke-40, Adi merasakan ada sesuatu yang berbeda. Setelah selesai berdoa, ia merasakan hawa dingin yang menusuk, diikuti dengan angin kencang yang berputar di dalam ruangan. Suara tawa terdengar aneh di udara, dan tiba-tiba makhluk itu muncul. Wujudnya menyerupai bayangan besar dengan mata merah menyala. "Kau pikir bisa lari dariku?" Makhluk itu berkata. Namun Adi tetap teguh. Ia melantunkan ayat-ayat suci dengan penuh keyakinan. Suara makhluk itu semakin lemah, dan akhirnya menghilang bersamaan dengan angin yang reda. Keringat bercucuran di tubuh Adi, tetapi ia merasa lega. Beban yang selama ini pengikatannya mulai sirna. Setelah kejadian malam itu, kondisi orang tuanya perlahan membaik. Mereka yang sebelumnya tampak lemah, mulai terlihat sehat kembali. Adi pun mulai merasakan kedamaian di dalam hatinya. Tidak ada lagi bayangan hitam
Tidak ada lagi suara bisikan. Meskipun hidup Adi kini kembali sederhana, ia merasa lebih bahagia. Ia bekerja keras di ladang, dan hasilnya cukup untuk menghidupi keluarganya. Tetangga yang dulunya memandang rendah keluarga mereka kini mulai menghormati Adi karena kejujurannya dan semangatnya untuk bangkit. Cerita Adi menjadi pelajaran bagi banyak orang di desanya. Ia sering diundang untuk bercerita di majelis-majelis, memberikan nasihat tentang pentingnya kesabaran dan keimanan dalam menghadapi cobaan hidup. Di akhir setiap cerita, Adi selalu berkata, kekayaan sejati bukanlah apa yang terlihat di mata, melainkan ketenangan jiwa yang diraih melalui jalan yang benar. Jangan pernah berpura-pura mengambil jalan pintas, karena setiap jalan gelap akan membawa kita pada penyesalan. Beberapa tahun berlalu, kehidupan Adi dan keluarganya mulai stabil. Ladang yang dulu gersang kini menghasilkan panen yang cukup untuk mencukupi kebutuhan mereka. Namun, cobaan baru datang ketika seorang saudagar kaya bernama Pak Wirya tiba di desa. Pak Wirya membangun pabrik besar dan menawarkan banyak pekerjaan. Sayangnya, tanah ladang milik keluarga Adi menjadi incaran karena lokasinya yang strategis untuk memperluas pabrik. Pak Wirya beberapa kali mendatangi Adi untuk membeli tanah tersebut dengan harga tinggi, bahkan jauh di atas harga pasaran. Namun, Adi menolak. Baginya, tanah itu adalah warisan dari orang tua yang harus dilindungi. Kabar penolakan Adi menyebar, dan banyak tetangga mulai menggunjing. Mereka menganggap Adi bodoh karena melewatkan kesempatan emas. Bahkan beberapa kerabatnya sendiri mulai memihak Pak Wirya. Kalau kamu menjual tanah itu, kamu bisa membangun rumah yang lebih layak untuk orang tuamu, ujar salah seorang kerabat. Namun Adi tetap teguh pada pendiriannya. Pada suatu malam, Adi terbangun oleh suara ketukan pintu yang pelan, namun berulang. Ketika ia membuka pintu, ia tidak menemukan siapapun. Namun, ia melihat tanda-tanda aneh di depan rumahnya. Sebuah boneka jerami kecil dengan koin emas diikatkan di tubuhnya. Adi segera teringat pada masa lalu kelamnya. Tanda itu sangat mirip dengan simbol-simbol yang digunakan dalam ritual pesugihan. Adi menjadi waspada. Ia merasa seseorang mencoba mengancamnya. Keesokan harinya, ia menceritakan kejadian itu kepada ulama yang dulu membimbingnya. Sang ulama mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, ini mungkin bukan hanya urusan manusia, tetapi juga makhluk yang dulu kau tinggalkan. Ketika kita mencoba melawan dunia gelap, ujian seringkali datang untuk menguji iman kita. Tetaplah bertahan. Ulama itu menyarankan agar Adi memperbanyak amal, terus berdoa, dan melibatkan masyarakat untuk melindungi ladangnya. Pak Wirya mulai menggunakan cara licik untuk menekan Adi. Beberapa kali orang suruhan Pak Wirya mencoba merusak ladangnya. Bahkan, ia mendengar gosip bahwa tanah Adi akan diambil secara paksa melalui jalur hukum. Adi merasa terdesak, namun ia tetap meminta perlindungan dari Allah. Suatu malam, hujan deras turun. Di tengah dan kilatan petir, Adi melihat sesosok bayangan berdiri di tengah ladangnya. Bayangan itu menyerupai makhluk yang dulu ia temui dalam ritual pesugihan. Dengan suara bergetar, makhluk itu berkata, kau telah melanggar perjanjian, harta yang kau miliki adalah milikku. Namun kali ini, Adi tidak merasa takut. Ia berdiri tegak di tengah hujan, melantunkan ayat-ayat suci dengan penuh keyakinan. Makhluk itu menimbulkan rasa sakit sebelum akhirnya menghilang dalam kilatan petir. Hujan pun mereda. Keesokan harinya, kabar mengejutkan datang. Pabrik Pak Wirya mengalami kebakaran hebat yang menghancurkan sebagian besar bangunannya. Tidak ada korban jiwa, tetapi proyek perluasan tanah Pak Wirya harus dibatalkan. Banyak warga yang menganggap itu sebagai peringatan dari Tuhan atas keserakahannya. Adi merasa lega. Ia menyadari bahwa keteguhan hati dan keimanannya telah membantu melalui ujian ini. Setelah peristiwa itu, Adi memilih untuk mengelola lahannya dengan cara yang lebih bijak. Ia belajar teknik bertani modern dan mengajak warga desa untuk bersama-sama meningkatkan hasil panen. Perlahan-lahan, desa itu berkembang tanpa harus merusak warisan alam yang mereka miliki. Adi juga dikenal sebagai tokoh masyarakat yang dihormati. Ia terus berbagi pengalaman hidupnya, mengingatkan orang-orang untuk tidak bergantung pada kemudahan yang ditawarkan oleh cara-cara yang salah. Orang tua Adi, yang kini sehat dan bahagia, merasa bangga dengan putra mereka. Di akhir hidupnya, Adi berpesan kepada anak-anaknya, harta bisa dicari, tetapi kehormatan dan iman harus dijaga. Jangan pernah berkompromi dengan kegelapan demi kesenangan saat ini. Cerita Adi menjadi pengingat bagi banyak orang bahwa meski jalan hidup penuh cobaan,
Keteguhan hati dan keimanan akan selalu membawa kita pada kemenangan sejati, bukan harta atau kekayaan yang menjadi ukuran kebahagiaan, melainkan kedamaian di hati dan keberkahan dalam hidup. Suatu malam, seorang teman lama mengajaknya bertemu di sebuah tempat terpencil. Teman itu bercerita tentang cara cepat untuk mendapatkan kekayaan pesugihan. Adi awalnya ragu, tetapi bisikan tentang rumah megah dan kehidupan nyaman bagi orang tuanya membuatnya goyah. Di malam gelap, Adi mendatangi tempat ritual yang menyeramkan. Ia bertemu dengan seorang dukun yang penuh aura misterius. Di depan altar dengan lilin menyala dan bau dupa yang menusuk, Adi melakukan ritual pesugihan. Ia harus menyerahkan sesuatu yang sangat berharga, bahkan tanpa sepenuhnya memahami konsekuensinya. Setelah ritual, keajaiban terjadi. Ladang keluarganya tiba-tiba subur, hasil panen berlimpah, dan uang seolah datang dari berbagai arah. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Orang tua Adi mulai sering sakit-sakitan, dan ia dihantui mimpi buruk setiap malam. Sosok bayangan dari ritual itu terus mengawasi. Akhirnya, Adi sadar bahwa jalan yang ia pilih adalah salah. Dalam usahanya untuk memperbaiki kesalahan, ia mendatangi seorang ulama untuk meminta petunjuk. Dengan perjuangan panjang dan doa yang tiada henti, Adi mencoba memaafkan dosa dan memutuskan untuk kembali ke jalan yang benar. Namun, harga yang harus ia bayar adalah rasa bersalah yang terus menghantui. Pesannya jelas, niat yang baik tidak akan pernah membuahkan hasil jika dilakukan dengan cara yang salah. Hari demi hari berlalu, tetapi bayangan kelam dari masa lalu tetap menghantui Adi meski ia telah bertaubat. Mimpi buruk itu tak kunjung datang sirna. Dalam mimpinya, ia selalu kembali ke tempat ritual, mendengar suara dukun yang terus mengingatkan, kekayaan yang kau ambil, kau harus bayar. Orang tuanya kini semakin sering sakit. Tabib dan dokter tak bisa menemukan alasannya. Mereka hanya mengatakan tubuh orang tua Adi melemah, seolah menggerogoti jiwa mereka. Adi mulai menyadari bahwa ini adalah akibat dari perjanjiannya. Ia merasa sangat bersalah. Semua ini terjadi karena kesalahannya yang ingin mengambil jalan pintas. Dalam keputusasaannya, Adi mendatangi ulama yang terkenal bijaksana di desa sebelah. Ulama itu mendengarkan cerita Adi dengan penuh perhatian. Setelah mendengar semuanya, sang ulama berkata, "Anakku, taubatmu diterima oleh Allah jika kau benar-benar ikhlas. Namun, segala perjanjian yang melibatkan makhluk gaib perlu diputuskan dengan usaha keras dan doa yang sungguh-sungguh. Ini akan menjadi perjalanan panjang." Ulama itu memberikan Adi sebuah amalan zikir dan doa khusus yang harus dibaca setiap malam. Ia juga diminta untuk melakukan puasa selama 40 hari sebagai bentuk penyucian diri. Di sisi lain, Adi harus mengembalikan semua kekayaan yang ia dapat dari hasil pesugihan kepada orang yang lebih membutuhkan. Malam-malam Adi kini dipenuhi doa dan zikir. Setiap selesai salat tahajud, ia memohon agar orang-orang yang dikuburkan dan agar perjanjian kelam itu diakhiri. Ia juga menjual semua hasil kekayaan yang ia dapatkan, lalu mendistribusikannya kepada fakir miskin dan orang yang membutuhkan. Perlahan-lahan, ia mulai merasa beban di pundaknya sedikit berkurang. Namun, semuanya berjalan mulus. Makhluk dari perjanjian itu mulai menampakkan diri. Suara-suara bisikan kembali terdengar di malam hari. Bayangan-bayangan gelap muncul di sudut ruangan. Apalagi suatu malam, Adi merasa dipegang oleh sesuatu yang dingin dan kasar. Namun, dia tidak menyerah. Dengan keberanian yang didapat dari imannya, ia terus melanjutkan perjuangannya. 1 bulan berlalu. Pada malam ke-40, Adi merasakan ada sesuatu yang berbeda. Setelah selesai berdoa, ia merasakan hawa dingin yang menusuk, diikuti dengan angin kencang yang berputar di dalam ruangan. Suara tawa terdengar aneh di udara, dan tiba-tiba makhluk itu muncul. Wujudnya menyerupai bayangan besar dengan mata merah menyala. "Kau pikir bisa lari dariku?" Makhluk itu berkata. Namun Adi tetap teguh. Ia melantunkan ayat-ayat suci dengan penuh keyakinan. Suara makhluk itu semakin lemah, dan akhirnya menghilang bersamaan dengan angin yang reda. Keringat bercucuran di tubuh Adi, tetapi ia merasa lega. Beban yang selama ini penikatannya mulai sirna. Setelah kejadian malam itu, kondisi orang tuanya perlahan membaik. Mereka yang sebelumnya tampak lemah, mulai terlihat sehat kembali. Adi pun mulai merasakan kedamaian di dalam hatinya. Tidak ada lagi bayangan hitam, tidak ada lagi suara bisikan. Meskipun hidup Adi kini kembali sederhana, ia merasa lebih bahagia. Ia bekerja keras di ladang, dan hasilnya cukup untuk menghidupi keluarganya. Tetangga yang dulunya memandang rendah keluarga mereka kini mulai menghormati Adi.
karena kejujurannya dan semangatnya untuk bangkit. Cerita Adi menjadi pelajaran bagi banyak orang di desanya. Ia sering diundang untuk bercerita di majelis-majelis, memberikan nasihat tentang pentingnya kesabaran dan keimanan dalam menghadapi cobaan hidup. Di akhir setiap cerita, Adi selalu berkata, kekayaan sejati bukanlah apa yang terlihat di mata, melainkan ketenangan jiwa yang diraih melalui jalan yang benar. Jangan pernah berpura-pura mengambil jalan pintas, karena setiap jalan gelap akan membawa kita pada penyesalan. Beberapa tahun berlalu, kehidupan Adi dan keluarganya mulai stabil. Ladang yang dulu gersang kini menghasilkan panen yang cukup untuk mencukupi kebutuhan mereka. Namun, cobaan baru datang ketika seorang saudagar kaya bernama Pak Wirya tiba di desa. Pak Wirya membangun pabrik besar dan menawarkan banyak pekerjaan. Sayangnya, tanah ladang milik keluarga Adi menjadi incaran karena lokasinya yang strategis untuk memperluas pabrik. Pak Wirya beberapa kali mendatangi Adi untuk membeli tanah tersebut dengan harga tinggi, bahkan jauh di atas harga pasaran. Namun, Adi menolak. Baginya, tanah itu adalah warisan dari orang tua yang harus dilindungi. Kabar penolakan Adi menyebar, dan banyak tetangga mulai menggunjing. Mereka menganggap Adi bodoh karena melewatkan kesempatan emas. Bahkan beberapa kerabatnya sendiri mulai memihak Pak Wirya. Kalau kamu menjual tanah itu, kamu bisa membangun rumah yang lebih layak untuk orang tuamu, ujar salah seorang kerabat. Namun Adi tetap teguh pada pendiriannya. Pada suatu malam, Adi terbangun oleh suara ketukan pintu yang pelan, namun berulang. Ketika ia membuka pintu, ia tidak menemukan siapapun. Namun, ia melihat tanda-tanda aneh di depan rumahnya. Sebuah boneka jerami kecil dengan koin emas diikatkan di tubuhnya. Adi segera teringat pada masa lalu kelamnya. Tanda itu sangat mirip dengan simbol-simbol yang digunakan dalam ritual pesugihan. Adi menjadi waspada. Ia merasa seseorang mencoba mengancamnya. Keesokan harinya, ia menceritakan kejadian itu kepada ulama yang dulu membimbingnya. Sang ulama mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, ini mungkin bukan hanya urusan manusia, tetapi juga makhluk yang dulu kau tinggalkan. Ketika kita mencoba melawan dunia gelap, ujian seringkali datang untuk menguji iman kita. Tetaplah bertahan. Ulama itu menyarankan agar Adi memperbanyak amal, terus berdoa, dan melibatkan masyarakat untuk melindungi ladangnya. Pak Wirya mulai menggunakan cara licik untuk menekan Adi. Beberapa kali orang suruhan Pak Wirya mencoba merusak ladangnya. Bahkan, ia mendengar gosip bahwa tanah Adi akan diambil secara paksa melalui jalur hukum. Adi merasa terdesak, namun ia tetap meminta perlindungan dari Allah. Suatu malam, hujan deras turun. Di tengah dan kilatan petir, Adi melihat sesosok bayangan berdiri di tengah ladangnya. Bayangan itu menyerupai makhluk yang dulu ia temui dalam ritual pesugihan. Dengan suara bergetar, makhluk itu berkata, kau telah melanggar perjanjian, harta yang kau miliki adalah milikku. Namun kali ini, Adi tidak merasa takut. Ia berdiri tegak di tengah hujan, melantunkan ayat-ayat suci dengan penuh keyakinan. Makhluk itu menimbulkan rasa sakit sebelum akhirnya menghilang dalam kilatan petir. Hujan pun mereda. Keesokan harinya, kabar mengejutkan datang. Pabrik Pak Wirya mengalami kebakaran hebat yang menghancurkan sebagian besar bangunannya. Tidak ada korban jiwa, tetapi proyek perluasan tanah Pak Wirya harus dibatalkan. Banyak warga yang menganggap itu sebagai peringatan dari Tuhan atas keserakahannya. Adi merasa lega. Ia menyadari bahwa keteguhan hati dan keimanannya telah membantu melalui ujian ini. Setelah peristiwa itu, Adi memilih untuk mengelola lahannya dengan cara yang lebih bijak. Ia belajar teknik bertani modern dan mengajak warga desa untuk bersama-sama meningkatkan hasil panen. Perlahan-lahan, desa itu berkembang tanpa harus merusak warisan alam yang mereka miliki. Adi juga dikenal sebagai tokoh masyarakat yang dihormati. Ia terus berbagi pengalaman hidupnya, mengingatkan orang-orang untuk tidak bergantung pada kemudahan yang ditawarkan oleh cara-cara yang salah. Orang tua Adi, yang kini sehat dan bahagia, merasa bangga dengan putra mereka. Di akhir hidupnya, Adi berpesan kepada anak-anaknya, harta bisa dicari, tetapi kehormatan dan iman harus dijaga. Jangan pernah berkompromi dengan kegelapan demi kesenangan saat ini. Cerita Adi menjadi pengingat bagi banyak orang bahwa meski jalan hidup penuh cobaan, keteguhan hati dan keimanan akan selalu membawa kita pada kemenangan sejati. Bukan harta atau kekayaan yang menjadi ukuran kebahagiaan, melainkan kedamaian di hati dan keberkahan dalam hidup.